Ada Pak. Padahal udah ada perjanjian kan? Iya Pak, ada Pak. Jadi ada satu kasus, boleh cerita Pak? Boleh. Wah ini kita bikin seru ya. Saya Pak ya, karena di Rewet Cinere kan bukan hanya tentang saya, kan ada 50 orang yang ada di samping saya setiap hari itu Pak ya, dan mereka udah cocok juga kan Pak. Oke. Mas Adit, ini kan di dalam mengelola kantor agent itu kan sekarang nggak mudah-mudah juga. Pindah tempat itu kan persaingan komisi kan sangat-sangat ini. Aduh, kan? Ini gimana Mas Adit ngadapin kondisi ini? Karena pertanyaannya cukup berat Pak. Boleh saya seruput kopinya dulu Pak? Oke. Kita kopi dulu ya. Sepertinya berat ini pertanyaannya kan. Habis ngopi keluar tuh semua. Iya. Ayo. Saya kopi juga sih. Tapi saya pikir nggak kan berat-berat amat tuh. Masih ada yang berat soalnya. Oke. Ini judulnya kopi apa Pak? Ini kopinya kalau saya nggak salah dari Sumatera. Oke. Saya yang kopi-kopi saset yang ada berbagai itu saya nggak suka. Jadi kopi beneran ini Pak ya? Asli nih. Iya. Mantap. Kalau nggak salah ini kemarin dari Clean Pak kopinya Pak? Hah? Kopinya clean. Kopinya clean dan ini saya hampir bisa pastikan ini mix antara Robusta dan Arabica. Wah, ini pengamat kopi juga dia. Kan? Iya, sedikit-sedikit Pak. Jadi nggak pakai gula pun. Iya, nggak terlalu beda. pahit, tapi juga nggak kecut-kecut amat. Jadinya ini bisa dipastikan ini campuran. Tapi ini bukan pengalihan pertanyaan nggak? Oh iya. Kita kembali pertanyaan tadi masuk. Gimana membuat sebuah kantor itu mencari agent baru gitu kan, yang di sebelah komisinya lebih gede gitu kan, atau mungkin ada insentif lain yang diberikan. Ini dengan jumlah member anggota 50, menurut saya sih cukup bagus itu. Gimana caranya Mas Adi? Ya, banyak orang bilang salah satu pekerjaan prinsipal atau member broker adalah rekrutmen. Salah satunya Pak ya. Di mana rekrutmen itu mesti berkelanjutan dan berkesinambungan. Kesinambungannya apa? Setelah direkrut, di training, gitu kan Pak. Nah, dilemanya adalah sebetulnya bukan dilema saya Pak. Dilema prinsipal pada umumnya hampir adalah semua, betul. Ya Pak, setelah direkrut, di training, dipinterin, kemudian lulusnya nggak pakai pamit. Sering kali ya Pak ya, ada lulusnya nggak pakai pamit gitu ya, macam-macam itu, macam-macam. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, Pak Indra tadi tanya, saya mesti menjawab gitu Pak ya. Saya membuat kantor ini, saya pernah tulis juga di blog saya Pak. Saya bikin kantor ini sebetulnya bukan hanya semata-mata tentang uang, tapi bagaimana caranya helping people gitu. Helping people. Sebelumnya saya ada bisnis ya yang bantu kakak itu ya Pak. Saya udah melihat fenomena bahwa yang namanya karyawan akan terbatas pada gajian, gitu. Kalaupun karyawan itu diberikan sistem insentif, ya insentif toh juga pasti ada batasannya, gitu. Nah, sehingga pergumulan saya sampailah pada satu titik properti ini salah satu jawabannya itu. Bagaimana kita berpartner dengan orang yang punya cita-cita, ya. Dan ketika chemistry kita jalin, yaitu antara prinsipal dan agen properti, maka agen propertinya ini bisa punya penghasilan yang didesain oleh dia, punya penghasilan yang bisa disetting sama dia, skenario-nya, ya, dan ya ada 3 kunci sukses: dedikasi, disiplin, dan doa, ya, sehingga targetnya dia bisa goal. Gitu. Jadi bukan semata-mata tentang uang, tapi bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap suksesnya 50 orang ini gitu. Jadi adalah satu kebahagiaan buat saya
bisa menghantarkan mereka yang tadinya nol, yang tadinya ibu rumah tangga, jadi bisa jualan, yang tadinya mereka potong wortel, bikin sop aja gitu Pak ya. Sekarang bisa jualan rutin, itu udah membuat saya senang Pak. Udah membuat saya senang Pak. Ya jadi ketika suatu saat mereka lulus dalam tanda kutip, saya cuman berharap sih Pak, lulusnya jangan dadakan gitu. Kasih tahu lah gitu ya. Lulusnya jangan dadakan gitu. Ya. Kan dari awal kan kita udah tulus ya Pak. Dari tulus kita udah siapkan segala fasilitas. Kita udah siapkan support sistemnya seperti apa. Ya, ketika mereka enjoy, ya saya cukup senang gitu. Cukup senang. Tapi rata-rata mostly lah ya Pak, bukan rata-rata, mostly cukup panjang Pak marketing di sana. Bahkan di situ. Iya, bahkan yang tadi saya sebut yang Sugi ya, dari awal grand opening sampai sekarang beliau masih ada di Rewa Cinere. Iya, dan bukan hanya yang Sugi. Ya, ada banyak Pak marketing yang dulu mula-mula itu ada. Dan itu senior. Sampai sekarang iya Pak, sampai sekarang juga masih ada. Masuk tadi ibu-ibu yang betul, ada Bu Wiwi, ada Bu Lili, ada Bu Leni. Mereka semua masih ada di Rewa Cinere dan produktif. Semangatnya membara semua. Mereka apa? Spesialis di Cinere aja? Cinere Pak, iya Cinere. Dan memang dari dulu kita lebih ke arahnya secondary sih Pak. Iya. Kalau boleh tahu prestasi tadi Ibu Leli tadi semua paling besar transaksinya siapa? Ya rata-rata sama Pak, yang tadi saya sebutkan, mungkin yang masih keinget di saya tempo berapa bulan yang lalu atau Bu Wiwi itu ada transaksi Pak cukup besar. Nah ini sempat keluar dari zona nyaman gitu ya, bukan di Cinere tapi ke Jakarta Selatan. Oh dia malah merambah. Iya, jadi ada peluang waktu itu, ada tanah yang beliau transaksi di daerah Pasar Minggu, Duren 3, waktu itu cukup besar tanahnya, jadi komisinya langsung mengalir deras tuh Pak. Bu Wiwi, terima kasih. Nilainya semangat. Gede nilainya. Cukup besar. Nah, berapa waktu itu saya agak lupa sih Pak. Nah, tapi masuk ke kategori ini Pak. Jadi Bu Wiwi waktu itu masuk ke kategori EPC Pak. Kalau di Rewide itu ada EPC kan Pak, Elite Performance Club ya. Masuk yang gross-score-nya yang gross-score-nya tinggi-tinggi itu Pak. Oke. Usia berapa Bu? Bu Wiwi waktu sekarang udah 60 lebih ya Pak. Wah. 60 lebih. Background-nya? Ibu rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga. Iya. Baru dari motong wortel. Nah ini menarik nih Mas Adit. Ya dengan perjalanan Mas Adit tadi ya, membina tadi agen-agen juga yang udah senior juga malah sampai hari ini. Ada nggak beda agen yang fokus, yang dia serius, tekuni gitu kan, nggak pindah-pindah gitu ya? Iya betul. Dengan hasilnya tentunya ya. Betul. Ada nggak bedanya kalau Mas Adit lihat nih? Betul. Ya seperti mungkin tadi saya udah sindir sedikit Pak. Menurut saya ada 3 kunci keberhasilan. Jadi udah dedikasi, disiplin, terus yang terus diiringi dengan nafas doa tadi Pak ya. Jadi dedikasi itu kenapa saya sebutkan yang pertama, karena ya menurut saya semakin fokus orang makin bagus Pak prestasinya Pak. Ya, itulah dedikasi yang kita harapkan. Tapi memang kita tidak merekrut karyawan, kita merekrut orang dengan kata kunci flexibility ya. Jadi kalau kita mendapatkan partner agen properti yang 80% dalam seminggu itu berkenan ngurusin properti, kita udah seneng banget Pak. 80% itu mungkin kalau dilihat dari hari, 1 minggu 7 hari ya, liburnya sehari gitu, itu udah bagus banget Pak. Udah bagus banget Pak. Ya Sabtu Minggu kerja, Senin libur,
Selasa kerja lagi itu udah keren banget Pak. Dan saya yakin sih Pak, orang makin fokus makin bagus. Oke, nah itu mungkin di level ini ya, di level agentnya ya. Agentnya. Nah ini kembali ke membernya. Ke sayanya Pak. Ya. Waduh. Udah maksudnya tahun ketiga. Ya. Oke, baik. Ya, maksud saya itu pengaruh juga nggak dalam kita berbisnis di kantor agent ya? Iya. Jadi lagi merek misalnya. Oh, oke. Ya. Sebentar Pak. Saya sangat terbuka kepada para property agent di tim saya. Ketika mereka mengajak diskusi ke saya tentang ini, saya juga happy aja. Gitu ya. Happy aja. Artinya saya tidak apa namanya Pak ya, tidak saklek gitu ya Pak, tidak harus reward terus gitu ya. Saya open for discuss gitu ya. Tapi di mana kita berdiskusi belasan kali itu ya Pak ya, kita sama-sama sepakat bahwa kita sudah membangun merek ini di Cinere ya dengan baik. Kita sudah dikenal di lingkungan Cinere bahwa kantornya Rewet di Cinere adalah Cinere Raya nomor 468. Orang juga banyak datang walk in ke kantor kami karena mencari kuningnya Rewet ya. Jadi semakin memperkecil alasan kami untuk ganti brand. Karena orang kenal. Iya Pak, gitu. Ya. Tapi ya berkenan dengan pertanyaan sebelumnya, ada aja orang yang lulus gitu ya Pak. Mostly sih mereka lulusnya, bukan mostly sih, semua lulusnya pasti keluar dari Rewet Pak. Ada yang di hijack, ada yang bikin merek sendiri, gitu sih. Iya. Sayangnya belum ada yang lulus bikin Rewet lain gitu, nggak ada tuh. Sayangnya. Ini nggak berani bersaing sama apa ya? Sebetulnya sih nggak apa-apa ketika misal ada yang lulus, Pak saya mau pindah ke Margonda, saya mau bikin Rewet di Margonda. Itu saya malah seneng Pak. Saya malah seneng. Itu salah satu suksesnya saya bisa menghantarkan seorang property agent untuk buka kantornya sendiri. Iya. Mas Adit, saya lihat Anda juga aktif juga di medsos ya, saya lihat. Ya. Karena ada juga bikin apa namanya? Sikat habis apa tuh? Saya lihat. Oh. Ada. Saya bikin di medsos. Ya? Saya dibikin medsos di Instagram maksudnya Pak. Instagram saya bikin baru Pak, ada namanya Principal Territory Pak. Principal Territory ini saya sedang isi dan akan isi, mudah-mudahan rutin. Itu value untuk property agent supaya mereka inget lah. Ya, itu edukasi agent ya. Ya. Sekarang sih masih ke agent Pak, tapi nantinya pasti ada untuk para klien juga, untuk pembeli, untuk penjual, gitu ya. Tempo hari saya pernah bikin konten, saya saya tujukan kepada vendor. Vendor, ada salah satu konten lah Pak. Jadi jangan nanya komisinya berapa gitu ya. Belum juga ketemu. Ya, banyak vendor tuh kan gitu Pak. Kalau titip ke Rewet komisinya berapa? Astaga. Jadi mereka itu kebayang itu mereka udah disuruh bayar gitu Pak ya. Nah itu. Jadi saya barangnya belum lihat. Iya. Jadi saya ya kita harus sabar sih Pak, harus sabar. Jadi ya kita ajak ngobrol dulu kayak gitu. Oke. Serem banget ya Pak. Padahal komisi itu dibayarnya kan baru nanti ya Pak ya. Setelah closing kan? Nanti setelah closing Pak. Udah oke pun masih banyak dulu yang harus diberesin ya persyaratannya. Iya itu alhamdulillah Pak kalau habis closing langsung dibayar Pak. Padahal ada aja tuh orang yang pura-pura lupa ya Pak. Gitu ya, ada juga? Ada loh Pak. Ada pengalaman gitu? Ada Pak. Ada Pak. Padahal udah perjanjian kan? Iya Pak, ada Pak. Jadi ada satu kasus, boleh cerita Pak? Boleh. Wah ini kita bikin seru ya. Kita bikin seru Pak ya. Udah selesai nih Pak transaksinya Pak. Yang namanya marketing itu kan udah ber-DP nih. Berdarah-darah, bercucuran air mata supaya harganya optimal kan Pak. Harga udah optimal. Udah AJB Pak. Udah AJB kan Pak.
marketingnya ikut ke bank untuk pelunasan. Kemudian kata si vendor, Mas, Mbak, nanti buat kalian nanti saya transferin nanti ya. Nah, ini. Mungkin isinya nih. Ya komisi Pak. Ya mungkin kita itu selalu berasumsi baik ya Pak. Berasumsi baik, nanti mungkin besok atau lusa gitu Pak ya. Berasumsi baik, toh kita juga kenal di mana rumahnya, kita tahu gitu Pak ya. Tunggu sehari, tunggu 2 hari, 3 hari, sampai seminggu kok nggak dibayar-bayar gitu ya Pak ya. Ya udah, kita masuk ke step berikutnya kan Pak. Kita mesti kirim invoice, kita mesti ingetin gitu ya. Sampai suatu ketika hilang, gitu ya Pak. Wow, padahal lumayan besar tuh Pak komisinya Pak. Ya seingat saya sih di atas 100 sih Pak. Gede dong. Di atas 100 juta itu komisinya. Transaksi apa itu? Rumah Pak. Rumah. Ya, saya agak lupa rumahnya di mana. Yang jelas nominalnya di atas 100. Ya waktu itu kita sempat sampai lapor ke polisi sih Pak. Lapor ke polisi, ya begitulah Pak. Nggak tuntas tuh. Nggak tuntas ya Pak. Nggak bisa dicari juga. Iya, agak. Jadi profesi kita ini juga agak serem-serem Pak, agak ya ngeri-ngeri sedap gitu Pak ya. Iya. Jadi kita was-was juga itu. Kita was-was. Sekarang pun juga ada Pak. Ini sekarang kita lagi ada kasus komisi yang belum dibayar. Ya, ini ada sebetulnya waktu itu perjanji transaksinya tidak terlaksana Pak. Tidak terlaksana. Tapi sudah PPJB kan Pak. Nah, di PPJB ini ada 2 klausal Pak. Tentang pembatalan. Jadi kalau vendornya yang melakukan pembatalan secara sepihak, maka dikenakan sanksi. Nah, sanksinya ada 2. DP yang sudah dibayarkan oleh calon pembeli dikembalikan sepenuhnya plus denda 50%. Ini udah dibayar Pak. Misal apa ya? Misal uang tanda jadinya 100 juta ya. Maka dia sudah kembalikan 150 juta Pak. 100 plus 50 udah dikembalikan ya Pak. Nah, giliran yang ayat kedua Pak, bahwa ketika vendor itu melakukan pembatalan sepihak, maka komisi untuk broker juga dibayarkan sepenuhnya. Berapa besarannya? Ya berdasarkan harga transaksi. Jadi misal 3%, ya 3% kali harga transaksi. Nah yang tadi kan yang pertama denda untuk calon pembeli sudah dibayarin ya Pak. Lah ke brokernya kok malah nggak dibayar? Ya ada aja Pak orang kayak gitu Pak. Ini sekarang saya lagi suratin Pak, udah surat peringatan Pak. Iya. Ya kalau nanti surat peringatan belum mempan ya harus somasi ya Pak ya. Somasi. Ini kebetulan saya tahu Pak kantornya beliau ada di mana, jadi ini bisa lebih dipegang lah, bisa ketahuan ngejarnya gimana. Mas, gitu. Kalau ada case kayak gini, pusat ikut support? Sementara ini memang saya sudah menembusi Pak ya, sedang menembusi ke kantor pusat, sedang dipelajari oleh tim legal di pusat. Ya saya berharap sih nanti akan banyak dibantu oleh kantor pusat. Itu baru satu sisi tuh, masih banyak lagi case. Mudah-mudahan. Ini saya jadi kebayang Pak. Ini kelasnya rewet aja masih dikerjain dalam tanda kutip ya Pak ya. Nah apalagi teman-teman lokal Pak yang mereknya kecil itu. Kalau saya ngopi-ngopi sore juga sama teman-teman yang merek-merek lokal sih, mereka bahkan ada yang jauh lebih besar Pak menderita kerugian dibandingkan saya Pak. Kalau saya tadi kan cerita cuma 100-an juta ya Pak ya. Mereka pernah cerita 500 juta nggak dibayar Pak. Ada yang 700 juta nggak dibayar Pak. Ya. Ada saran nggak Pak Sadi? Biar ini nggak. Nah ini nih Pak. Iya Pak. Ini pentingnya fungsi perundangan dan pemerintahan ya Pak. Jadi pemerintah nih harus hadir nih. Betul Pak. Ketika regulasi sudah dibuat, ketika undang-undang udah disusun, pelaksanaannya harus lebih disiplin ya Pak. Gitu. Jadi melindungi profesi kita Pak sebagai broker. Nah ini negara perlu hadir
untuk melindungi warga negaranya. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman yang di Arebi gitu. Memang saya belum aktif di Arebi, Pak. Iya. Ini teman-teman yang di Arebi ini cukup berat di pundaknya nih. Harus punya tanggung jawab juga nih kalau ada pertanyaan seperti ini kan. Betul. Hukum betul. Dan kalau kita baca, Pak, di risalah-risalah itu di website MA ya, Pak ya. Seingat saya, Pak ya, semua broker kalah, Pak. Semua broker yang posisinya lemah. Iya. Gitu. Ada banyak celah, Pak. Okay. Ya, sehingga komisinya nggak dibayar. Iya. Sedih, Pak. Iya. Sedih, Pak. Nah, saya mengantisipasi itu tentunya dengan tahapan juga ya. Ya, itulah tujuannya. Ketika di training saya ingatkan bahwa sebisa mungkin uang tanda jadi itu dititipkan di kantor. Fungsinya untuk salah satunya untuk melindungi kepentingan jangka panjang tadi, Pak. Dialokasikan untuk komisi kan, Pak. Itu biasanya di pasar secondary apa primary? Secondary, Pak. Primary aman ya? Kalau primary aman. Kalau primary ini sebetulnya relatif aman, tapi ada juga, Pak, deg-degannya, Pak. Iya kan, Pak? Ya kalau perusahaannya tetap survive. Kalau perusahaannya tiba-tiba pilot, wah, ini ada salah satu developer besar di Cinere yang PKPU, tapi saya nggak ada masalah sama mereka, nggak ada masalah. Tapi sekarang developer ini sedang dibantu oleh Ciputra, sehingga hopefully nanti Ciputra menyuntikkan semangat dan dananya untuk memperkuat developer terbesar di Cinere ini, Pak. Namanya saya tahu. Tapi ganti nama nanti dia kelihatannya. Saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Oke, Mas Adit, ini kalau cerita ini kelihatan masih banyak yang aduh. Saya agak banyak sih, Pak. Agak sesak juga. Ya, sebagai lembaga sertifikasi profesi. Iya, betul, saya Pak. juga agak shock juga dengar kasus ini masih muncul gitu. Iya. Saya dengar wah komisi nggak dibayar, ya ini pasti developer kan, kita tahu ada komisi yang tapi ternyata yang pribadi pun juga terjadi juga. Oke, Mas Adit, kemarin kan Mas Adit ikut di training ya, kelas eksklusif realist kelas ya, angkatan kedua ya. Kemudian diikuti juga untuk ikut uji sertifikat kompetensi LSP area. Boleh tahu nggak apa motivasi Mas Adit untuk ikut? Ya, kalau udah ini kan cukup, udah kelihatannya udah 3 tahun, izinnya udah 50-an. Ini dari sisi bisnis just agent itu udah bagus. Apa lagi yang mau dicari? Loncatan itu. Pertama untuk LSP ini adalah perpanjangan yang kedua ya, Pak. Oh, kebetulan udah certified sudah, ya. Sudah Pak, udah certified. Pas waktunya ya. Pas banget. Waktunya September. Jadinya ya sudah. Tapi kemarin saya disuruh ikut ujian dari awal, ya nggak apa-apa. Iya loh. Serius Pak. Jadi saya kemarin tuh nggak kayak perpanjangan loh, Pak. Ini, gitu ya? Ini sama kayak ini kayak ulang ya? Ini bukan curhat, ini cerita aja, Pak. Jadi iya. Tapi kebetulan yang terbaik memang. Nah, memang udah Jadi ya sudahlah, kita jalanin aja. Tes mental ya. Jadi saya ikut tes tulis, tes esai. Ya semua ikut. Iya. Ya tapi kalau memang dasarnya memang kuasai bagus, mau diuji lagi namanya tetap aja hasilnya bagus ya. Jadi itu LSP perpanjangan. Jadi saya confidence lah, saya pasti lulus. Kalau tentang LSP ini kan tentang kredibilitas ya, Pak. Iya. Saya harus mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan ke publik karena tersertifikasinya saya juga saya publikasikan di kantor, di media sosial juga saya publikasikan. Iya. Meskipun saya merasa, Pak, ini saya merasa ya, Pak, saya merasa publikasi certified broker ini masih kurang, Pak, di
masyarakat umum Pak. Iya. Sehingga saya yakin belum seperti sertifikasi yang lain betul Pak. Sehingga saya yakin tuh mungkin broker yang tersertifikasi bisa jadi 1 banding 500 atau mungkin masih iya Pak ya, mungkin jadi masih banyak banget teman-teman broker di sana yang belum tersertifikasi. Ya mungkin teman-teman broker yang lihat video ini ya termotivasi Pak. Harusnya ikut Mas Adit ya. Iya Pak. Saya juga sebetulnya saya sebelum menghimbau ke teman-teman di luaran sana, saya juga tentunya punya PR di kantor saya Pak. Iya. Ya di kantor saya yang 50 orang juga masih belum greget Pak untuk ikut belum semangat pengen punya sertifikasi gitu. Tapi bulan Desember ini sepertinya ada 2 orang Pak yang pengen ikut sertifikasi Pak. Iya. Wah, ini kemajuan Pak di kantor saya Pak. Ada 2 orang nih Pak. Jadi udah berapa sekarang? Bulan ini ada nggak Pak? Ada ya, ini bulan Tapi ini. maksudnya di kantor Mas Adi ada berapa orang yang dulu sempat ada 4 orang Pak, tapi yang 2 kan udah keluar. Iya. Gitu, jadi sekarang tinggal 2. Karena kan Kemendak nanti akan mendorong setiap agen profesi itu udah harus bersertifikat. Arahnya ke sana. Tapi Mas Adi merasa nggak beda punya sertifikat sama enggak? Ya jujur ya Pak, ketika saya menjalankan fungsi saya sebagai prinsipal, sebetulnya kalau saya sendiri tidak begitu merasa manfaatnya. Tapi kenapa kok saya ikut? Saya ingin menginspirasi tim saya bahwa sertifikasi ini penting gitu. Bukan hanya dari selembar kertasnya, tapi ketika kita ikut sertifikasi, kita itu harus belajar kan Pak, harus refresh lagi sehingga kita sebagai broker properti itu punya pola pikir yang benar. Bagaimana menjalankan tahapan-tahapan dari A sampai Z itu ya baik dan benar. Bukan hanya cari komisi, tapi jalankanlah semua tahapan itu ya dengan menghormati semua pihak. Gitu. Jadi lebih ke sana sih Pak, lebih ke value-nya Pak saya sih. Tapi pernah nggak ada transaksi misalnya urusan dengan pihak bank, misalnya bank ada sertifikatnya nggak? Nah, sayangnya belum Pak. Iya, sayangnya belum. Itu mungkin di dalam pelaksanaan yang saya nantikan juga itu Pak. Saya nantikan juga, bukan saya nyombong udah tersertifikasi ya Pak. Ini kan salah satu kontrol oleh pemerintah sehingga broker-broker yang ada di masyarakat yang kerja di bidang properti ini adalah orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab Pak. Karena ketika kita ngomong tadi bahwa ada broker yang dirugikan,